Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi, tetapi ingat ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber cintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Hari ini langsung aja teman-teman ya, aku sengaja menarik energi orang-orang toksik yang pernah meremehkanmu. Sebelumnya aku mengucapkan selamat beraktivitas teman-teman ya. Semoga saja hari ini aktivitas kita lancar. Oke, langsung aja kita baca kartunya. Untuk kartu yang pertama, kartu yang pertama yang muncul ini bisa mengartikan bahwa orang-orang toksik atau orang-orang beracun adalah mereka yang gemar melakukan hal negatif. Dan tak jarang mereka menimbulkan kerugian bagi orang lain secara fisik maupun emosional. Seperti apa yang telah terjadi dalam kehidupan kamu. Mereka, orang-orang toksik, pernah membuat kamu kecewa dan menyakitimu secara mendalam. Dan sangat beruntungnya kamu bisa terhindar dan terlepas dari lingkungan tersebut. Iya, memang benar orang-orang toksik itu selalu memiliki cara agar keinginan mereka tersampaikan. Dan memang benar mereka hanya menginginkan senangnya saja. Mereka, orang-orang toksik yang pernah membuat kamu kecewa, selalu merasa dirinya paling benar. Mereka juga tidak memiliki empati dan simpati. Mereka sulit untuk meminta maaf dan suka mengontrol dan memanipulasi orang lain. Suka meremehkan orang lain, merendahkan, menghasut, dan semua itu terjadi pada diri kamu. Iya, mereka merendahkanmu, meremehkanmu, dan menghasut orang lain untuk membenci kamu. Keberadaan mereka, orang-orang toksik itu, tak ayal memang selalu memicu kejengkelan dan kekesalan orang-orang sekitarnya. Mereka sendiri tidak mengerti bahwa mereka sendiri adalah orang-orang beracun. Seperti apa yang aku bilang tadi, kamu sangatlah beruntung bisa terhindar atau terlepas dari lingkungan tersebut. Iya, pernah terjadi juga pada kehidupan kamu. Mereka menghalalkan segala cara agar kamu menuruti keinginannya. Karena mereka tahu bahwa kamu tidak bisa berkata tidak. Iya, kamu tidak bisa berkata tidak. Mungkin karena tidak enak atau kasihan terhadap mereka. Sedangkan mereka memang tidak bisa menerima kata tidak dari orang lain. Pada saat ini, setelah kamu bisa terhindar dari orang-orang beracun itu, tetaplah pada pendirian kamu sendiri. Berurusan dengan orang-orang toksik atau orang-orang beracun bisa menguras tenaga dan mental. Namun terkadang orang-orang toksik tidak dapat dihindari secara langsung, sehingga kita sendiri harus pintar berhubungan dengan mereka. Dengan cara sedikit mengurangi waktu bersama mereka. Drama, iya, mereka orang-orang toksik itu selalu menciptakan drama. Memang benar apa yang telah kamu lakukan ketika orang-orang toksik itu membuat diri kamu merasa buruk. Kamu bisa melawannya dengan mencintai diri sendiri. Kamu telah melawannya dengan bersikap kuat dan mempertahankan diri sendiri. Karena mereka tidak bisa dilawan dengan ucapan atau kata-kata. Yang bisa melawan orang-orang toksik itu hanyalah diam dan tidak meladeni drama-drama yang mereka ciptakan. Iya, berinteraksi dengan orang-orang toksik bisa membuat kita mengalami banyak kerugian. Orang-orang toksik itu biasanya punya kesulitan dalam merasakan kebahagiaan dalam hidup. Mereka bakal sering mengeluh, merasa tidak puas dan resah.
Sebenarnya, berhadapan dengan orang-orang toksik merupakan kesempatan kamu untuk belajar mengontrol emosi. Saat ini, kamu sudah belajar untuk menahan rasa marah karena disebabkan oleh orang-orang toksik itu. Sekali lagi, seperti apa yang aku bilang tadi, mereka orang-orang toksik itu memang tidak bisa dilawan dengan ucapan atau kata-kata. Bisa saja sih kita lawan orang-orang toksik itu dengan rasa kebencian, kemarahan, beradu argumen. Namun semua itu akan buang-buang waktu, karena hati kita akan tertutup oleh kegelapan dan perasaan-perasaan negatif. Namun balik lagi, kita perlu yakin bahwa tidak semua orang di sekitar kita adalah orang-orang toksik. Terutama di sekitar kamu ada banyak orang yang mempunyai hati baik. Orang-orang toksik sangat bisa dibedakan karena orang-orang toksik punya kecenderungan untuk mencari perhatian. Orang-orang toksik juga sangat mudah untuk dikenali karena mereka akan selalu berusaha membuat orang lain bersalah. Memang benar, kita semua tahu bahwa racun itu berbahaya dan harus kita hindari. Begitu pula dengan orang-orang toksik. Ketika kita sudah bisa terhindar dari orang-orang beracun itu, hidup kita akan terasa tentram dan terasa damai. Coba rasakan kehidupan kamu ketika kamu masih terkoneksi dengan orang-orang beracun itu. Dan ketika saat ini kamu sudah bisa terhindar dari mereka, perubahannya sangat terasa. Kamu merasa tenang dan damai saat ini. Kamu juga lebih fokus terhadap kehidupan kamu sendiri. Dan tidak ada lagi beban dalam kehidupan kamu karena drama-drama yang mereka ciptakan. Kartu yang muncul tadi adalah kartu The Moon. Kartu The Moon dilambangkan lolongan seekor serigala di tengah kegelapan malam. Itu mengibaratkan kehidupan mereka. Mereka sebenarnya tidak pernah menemukan kebahagiaan. Yang mereka dapatkan hanyalah kegelapan dalam hidup. Kurang kebahagiaan, kurang kasih sayang, kurang perhatian. Sehingga hati mereka selalu diliputi rasa iri dengki ketika melihat kebahagiaan dari orang lain. Itulah energi yang ketarik dalam readingan kali ini. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya, tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya dan mohon dimaklumin saja. Oke, akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.